wabarakatuh. Jadi kali ini bersama saya Nuria Fika Azmuna akan menjelaskan tentang bagaimana sih berhati-hati dalam berurusan dengan online shop atau berbelanja melalui media online seperti itu. Media online sendiri itu biasanya memudahkan masyarakat untuk belanja atau memudahkan masyarakat dalam mendapatkan benda atau mendapatkan barang yang diinginkan. Nah, berurusan dengan online shop sendiri harus berhati-hati dikarenakan dalam all shop sendiri itu masih terdapat banyak penipuan-penipuan yang perlu kita waspadai seperti itu. Nah, online shop sendiri merupakan perangkat belanja online yang mendekatkan pasar kepada konsumen. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa belanja online itu pertama memang praktis karena tidak memerlukan banyak waktu. Dan seperti yang kita tahu, hanya mengusahakan klik-klik saja dan tidak berusaha dengan effort yang tinggi atau meluangkan waktu yang luang begitu banyak untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua juga ada mudah, tentu saja belanja online dalam online shop itu sangatlah mudah dan memudahkan kita para konsumen. Nah, selanjutnya itu ada juga cepat, tepat sekali. Belanja online merupakan belanja tercepat atau belanja yang tidak memerlukan banyak waktu. Hanya dalam beberapa menit atau beberapa detik kita dapat mendapatkan barang atau mendapatkan barang yang kita inginkan. Tentunya tidak capek karena tidak memerlukan jalan yang jauh atau jarak yang jauh untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, selanjutnya itu dari belanja online sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya, dan yang kita tahu yang pertama itu kelebihannya bisa langsung memilih barang yang diinginkan. Bisa langsung memilih barang yang diinginkan ini maksudnya itu kita hanya memilih barang atau memilih dalam bentuk foto yang barang yang kita inginkan, lalu kita memilih yang tepat saja untuk yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Tentunya kita bisa langsung memilih tanpa memilih barang-barang yang lain yang kita butuhkan. Nah, yang kedua itu ada tidak memerlukan waktu yang banyak. Tentu saja tidak memerlukan waktu yang banyak ini karena belanja online itu hanya menggunakan HP atau menggunakan handphone atau aplikasi-aplikasi lain yang memudahkan kita. Jadi tidak memerlukan waktu yang banyak dan kita tidak memerlukan jalan kaki atau perjalanan yang jauh. Nah, yang ketiga itu ada barang datang sendiri. Nah, barang datang sendiri itu merupakan kelebihan dari belanja online itu sendiri karena kita tidak perlu capek-capek menjemput barang tersebut dan barang tersebut bisa sampai dengan sendirinya ke rumah kita. Nah, yang selanjutnya itu ada kekurangan belanja online. Belanja online sendiri itu terkadang barangnya tidak sesuai foto atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena yang kita inginkan barang seperti ini dan yang datang ternyata seperti ini yang tidak diharapkan. Nah, yang kedua itu kekurangannya ada tidak puas dengan barang. Benar sekali tidak puas dengan barang itu sendiri karena tidak puas ekspektasi kita terlalu tinggi, sedangkan barang yang datang itu sangatlah mengecewakan seperti itu. Kadang ekspektasi kita sudah bagus dan barangnya itu sangat mengecewakan hati gitu ya. Itu salah satu kekurangan belanja online. Terus masih terdapat keraguan karena dalam belanja online sendiri perlu hati-hati dan perlu jeli ketika membelanja barang atau memilih sesuatu. Terus selanjutnya ada aplikasi untuk belanja online. Yang pertama itu ada WhatsApp, dan biasanya WhatsApp itu digunakan oleh produsen atau penjual itu mereka hanya memasang status dan kerabat-kerabat baiknya saja seperti itu. Dan bahkan bisa nomor WhatsApp juga dicantumkan dalam Instagram atau Facebook.
Dan yang rentan dalam penipuan itu biasanya aplikasi Facebook dan aplikasi Instagram. Nah, aplikasi Facebook sendiri aplikasi yang bisa untuk sosial media dan segala macam seperti itu, dan salah satunya bisa untuk belanja online. Tapi kita perlu hati-hati ketika belanja di Facebook atau belanja di Instagram karena kedua aplikasi ini marak atau terkenal sekali dengan penipuan. Nah, untuk aplikasi yang ketiga ini, yang aplikasi Shopee, Tokopedia, dan Lazada sendiri merupakan aplikasi yang sudah diciptakan untuk khusus digunakan untuk belanja online. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati dalam menggunakan ketiga aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada awas penipu online. Awas penipu online, masih banyak penipuan ketika kita belanja online. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Ya benar banget, ketika belanja online kita perlu hati-hati dan perlu kejelian dalam memilih barang atau memilih produsen atau konsumen, karena banyak banget dan marak banget penipuan yang merugikan konsumennya dan kita tidak mendapatkan barang yang kita inginkan, hanya saja uang kita itu hilang dikarenakan barang tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri all shop penipu. Yang pertama itu, mereka biasanya mematikan komen. Ya, benar banget, mereka tidak berani mengaktifkan komen karena takutnya konsumen-konsumen lain itu membocorkan atau membeberkan penipuan tersebut. Nah, yang kedua itu ada testimoni dan bukti transfer. Testimoni dan bukti transfer itu biasanya dari rekening mereka sendiri atau rekening biasanya yang tidak menyantumkan konsumennya, seperti itu. Nanti adalah ciri-cirinya seperti itu ya. Terus ada tag foto. Ya, teks fotonya itu aneh-aneh dan tag fotonya itu tidak seperti biasanya. Nah, yang keempat itu ada harga yang ditawarkan sangat murah. Ya benar banget, karena harga yang ditawarkan sangat murah itu perlu dicurigai, dan biasanya harga penipu itu biasanya sekitar misal beli jaket 100.000 dapat 3, dan itu tidak mungkin sekali karena itu tidak menjangkau atau tidak masuk akal seperti itu ya. Terus tidak bersedia COD atau cash on delivery. Biasanya penipu itu tidak mau bertemu langsung kepada konsumennya karena mereka takut karena tidak memiliki barang atau ketahuan mereka itu penipu, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada contoh online shop atau Instagram yang konsepsinya itu penipu. Nah, bisa dilihat di sini pengikutnya itu sangat banyak, namun yang menyukai uploadan tersebut hanyalah sedikit dan mereka tidak mendapatkan komentar sama sekali. Ini perlu dicurigai. Dan dari harganya juga ini sudah mencurigai banget ya, karena murah banget gitu. Karena tidak mungkin seperti itu ya, dapat ini 6 pieces dengan harga 200.000 itu tuh mustahil, dan bahkan kita perlu curiga banget. Nah, biasanya all shop penipu itu sering mengganti nama all shop-nya seperti ini. Dan di bio-nya itu hanya terdapat nomor WhatsApp. Nah, contoh dari chat online shop yang penipu itu biasanya tidak menawarkan bantuan, melainkan seperti ini, hanya menanya, halo, apakah ini penjual laptop? Misalnya ini, mereka malah menanyakan, ini siapa ya? Bukan mereka. Seharusnya ketika belanja online atau belanja online yang sesungguhnya itu, mereka menanyakan, bisa dibantu dengan toko apa, bla bla bla, seperti itu ya. Misal menyontohkan toko komputer seperti itu dengan alamat itu, akan menyantumkan seperti itu, bukan melainkan tanya ini siapa. Nah,
contoh dari perbedaan akun resmi dan akun penipu. Ini seperti ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya, Nuriyafika Azmuna, memaparkan presentasi pribadi saya tentang bagaimana caranya berhati-hati dalam berurusan dengan online shop, maka kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya melalui chat WhatsApp atau chat grup di grup kuliah kita. Nah, yang pertanyaan pertama berasal dari Saudara Dea. Itu pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa online shop tersebut dapat dipercaya ketika berbelanja barang. Nah, ketika memastikan belanja barang atau berbelanja all shop, pastikan Anda harus mengetahui all shop tersebut sudah resmi yang pertama, dan Anda juga harus memastikan deskripsi atau cantuman-cantuman barang yang akan Anda beli seperti itu. Dan Anda juga harus memperhatikan aplikasi yang Anda gunakan. Ketika aplikasi yang Anda gunakan itu melalui sosmed atau melalui WhatsApp atau Instagram, itu Anda harus berhati-hati lagi. Ketika banyak yang tertipu atau banyak yang menyalahgunakan barang atau menyalahgunakan produsen tersebut, karena ada juga yang menjual barang KW namun menamakan namanya itu ori. Jadi kita mendapatkan barang itu palsu, namun ternyata online shop tersebut itu penipu. Maka yang kita harus percaya itu, kita harus mengetahui mana yang resmi dan mana yang tidak. Nah, yang kedua itu, pertanyaan yang kedua berasal dari Muhammad Sadam Haikal. Jadi, bagaimana tindakan kita ketika sudah tertipu dengan online shop? Nah, yang pertama itu tindakannya, kita perlu tenang terlebih dahulu dan jangan ragu-ragu atau jangan terburu-buru. Tindakan yang pertama kita lakukan adalah kita memastikan bahwa online shop tersebut memanglah penipu atau bukan. Dikarenakan online shop yang penipu itu biasanya tindakan pertama mereka setelah mendapatkan transferan dari konsumen tersebut, biasanya mereka langsung memblokir aplikasi atau memblokir kontak Anda. Nah, itu Anda perlu waspada dan berusaha untuk meminta bantuan terhadap kerabat atau saudara seperti itu untuk menghubungi nomor tersebut. Dan yang Anda pastikan atau tindakan yang perlu Anda lakukan adalah pertama memblokir atau melaporkan kepada pihak sosmednya atau pihak yang bersangkutan dengan sosmed tersebut. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya atau langkah selanjutnya, langkah yang tepat itu Anda harus memberitahukan berita tersebut kepada kerabat Anda atau saudara-saudara Anda, karena itu adalah tindakan kriminal yang perlu ditindaklanjuti, karena tidak mau kan Anda atau teman Anda atau saudara Anda itu terkena tipu juga. Makanya Anda harus memberitahu kepada saudara-saudara bahkan kerabat-kerabat Anda bahwa all shop tersebut penipu, dan bahkan Anda juga bisa memviralkan atau membeberkan rahasia mereka supaya mereka itu takut terhadap media sosial atau terhadap konsumennya. Jadi mereka itu tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Nah, yang perlu dihati-hati juga, kita harus percaya ketika ada produsen yang ingin menghampiri rumah kita atau menghampiri sebuah atau COD seperti itu, kita jangan transfer uangnya terlebih dahulu, karena itu sangat membahayakan diri kita. Nah, yang selanjutnya itu ada pertanyaan dari Azahra Isna Malika. Apakah ketika kita berbelanja secara online dan barang yang kita beli tidak sesuai dengan keinginan hati, apakah dapat dikembalikan? Misalnya ketika beli baju bahannya tidak sesuai atau bahannya panas, tidak menyerap. Nah, ini ketika kita berbelanja dan barangnya itu rusak yang datang, tentunya ketika Anda berbelanja di aplikasi yang terpercaya seperti Shopee, seperti Lazada atau Tokopedia, itu tentunya
berdasarkan kesepakatan produsen atau dan konsumennya itu sesuai dengan chatnya terlebih dahulu, itu barang bisa dikembalikan atau barang bisa ditukar seperti itu. Namun berbeda lagi jika ketika kasusnya itu ketika Anda membeli barang atau membeli baju yang tidak sesuai dengan bahannya panas. Itu merupakan kesalahan Anda sendiri menurut saya, karena seharusnya ketika Anda mau membeli barang itu harus mengeceknya terlebih dahulu barang tersebut, bahan tersebut, dan Anda harus konfirmasi dan pastikan Anda melihat deskripsi dari online shop tersebut, dan jangan menyalahkan online shop tersebut karena itu adalah kesalahan pribadi masing-masing, dan online shop tersebut tidak berusaha untuk menipu. Ya, selanjutnya itu ada pertanyaan dari bagaimana cara mencurigai online shop penipu ketika kita berhubungan melalui aplikasi WhatsApp. Ya, yang perlu kita tahu, aplikasi WhatsApp sendiri merupakan aplikasi untuk chat pribadi atau secara personal, seperti itu, biasanya terhubung antara satu orang dan satu orang. Nah, di WhatsApp sendiri ketika konsumen atau produsennya itu sudah mengenal dengan baik dengan konsumennya itu bisa dipercaya. Namun ketika Anda mendapatkan nomor WhatsApp tersebut dari sosmed lainnya, itu perlu berhati-hati atau mendapatkan nomor WhatsApp tersebut dari yang nggak dipercaya seperti itu. Anda perlu dihati-hati karena di WhatsApp itu banyak sekali kasus penipuan atau kasus yang menjadikan kita ketipu. Nah, yang pertama itu yang harus dibedakan itu. Yang pertama yang harus dicurigai yaitu adalah profil foto. Nah, biasanya all shop yang asli itu menyantumkan nama all shop mereka atau menyantumkan nama logo dari all shop tersebut, dan mereka juga memasang username dengan nama toko tersebut dan akunnya itu tercantum nama akun bisnis. Nah, yang kedua itu biasanya kalau misal penipu itu tidak menyantumkan akun bisnis dan profilnya itu kosong. Dan ketika di chat juga mereka tidak menanyakan bantuan atau mereka malah menanyakan kepribadian konsumen tersebut seperti ini. Ketika ada seseorang mengechat kepada nomor tersebut, biasanya all shop yang asli itu akan menanyakan apakah ada bantuan, apakah ada yang ingin saya bantu tersebut. Nah, sedangkan aplikasi WhatsApp, nomor WhatsApp yang penipu itu biasanya mereka menanyakan sesuatu hal yang berbeda, misalnya dengan siapa ini atau ini siapa, seperti itu perlu dicurigai sekali. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan bagaimana cara membedakan diskon yang real dan sungguhan dengan diskon yang diciptakan oleh online shop penipu. Ya, perlu kita tahu diskon memang menggiurkan para konsumen tentunya, dan kita harus perhatikan ketika online shop penipu sendiri, ketika menipu itu sangatlah jeli atau bahkan bisa menggiurkan sekali konsumennya. Bahkan mereka itu menjual misal hoodie dengan yang harga aslinya 200 ribuan, mereka hanya jual 100 ribu dapat 3 seperti itu. Itu harus dicermati atau harus dilihat terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ketika membedakan diskon yang real, biasanya diskon yang real ini masih masuk akal dan harganya ini masih bisa diterima oleh konsumen. Misal, harganya itu 200.000 dan dapat potongan sekitar 20%, itu masih wajar-wajar saja. Namun ketika Anda membeli barang atau membeli baju atau membeli sesuatu seperti itu, Anda mendapatkan misal hoodie beli 3 gratis 1 dengan harga cuma 100.000. Itu perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan keasliannya tersebut. Karena banyak sekali kasus penipuan yang menjadikan
kita tertipu atau yang menjadikan kita tergiur oleh produsen yang memasang diskon tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.